Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu tanya semangat pagi, jawabannya apa ya? Semangat pagi? Pagi. Kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, pagi ini sudah sangat semangat ya. Oke, perkenalkan nama Ibu Risma Dwi Agustina. Di sini Ibu akan memaparkan beberapa materinya tentang minat dan etika di dunia industri. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu yang memilih Berapa? Pola. yang memilih jurusan TKJ? Mungkin ada yang pilih jurusan RPL ketika Nggak ada Kurang jelas Bu suaranya. jelas ya? Bu suaranya. Yeay, kurang jelas. Jelas Bu suaranya Bu. Iya, Ibu mau tanya, ada yang memilih jurusan TKJ kemarin? Saya Bu. Siapa? Nah, silakan sebutkan nama. Wawan Bu. Asif Bagja. Memilih. Bu. Oh iya, banyak juga. Ya. Asif Bu. Oke, Asep juga sama. Terima kasih. Ibu mau tanya sama Wawan, alasannya memilih jurusan TKJ itu kenapa? Silakan. Biar bisa mengetahui dalamnya Dalam komputer. dunia komputer. Oke. Kalau Asep apa alasannya kenapa memilih jurusan TKJ? Suka komputer Bu. Oh, suka komputer. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Ada yang memilih jurusan RPL? Saya Bu, Agni. Oh, banyak ya, alhamdulillah. Di sini ada Agni Sani ya. Oke, Ibu boleh tahu alasannya kenapa memilih jurusan RPL? Pengen bisa jadi programmer juga. Oh, programmer ya. Suka game, Agni? Suka. Oke, terima kasih, Agni. Siapa lagi yang memilih RPL? Ada lagi tidak? Oke. Arya sama siapa tadi ya? Oke, cukup satu orang saja ya untuk RPL. Selanjutnya ada yang memilih jurusan BDP? Saya Bisnis Bu. Desi Sekarang Bu. juga. Oke, alhamdulillah banyak ya. Tanya nih sama Desi. Jurusan BDP. Karena dari dulu emang suka sama bisnis. Oh, suka sama bisnis pemasaran ya? Iya Bu. Tip. Aku mau tanya, ada yang memilih jurusan perhotelan? Saya Bu. Siap. Pensi ya? Oke. Alasannya kenapa? Karena Bu. Siapa? Kenapa? Suka dengan perhotelan? Iya. Oke. Masing-masing sudah menjawab motivasi atau alasannya kenapa sih saya memilih jurusan ini. Nah, sebelum masuk ke materi etika dunia industri, Ibu akan menyampaikan materi. Silakan disimak ya. Iya Bu. Oke, sudah terlihat layarnya? Sudah Bu. Ibu akan memberikan beberapa materi tentang etika di dunia industri.
Oke. Sebentar ya, ada kendala teknis nih. Oke, yang pertama nih. Mengapa harus diperhatikan mengenai etika? Kenapa sih kita harus tahu dulu tentang etika? Nah, jawabannya di sini agar tingkah laku kita dapat diterima dan disenangi oleh siapa saja. Nah, yang harus kalian ketahui ketika nanti kalian sudah lulus bekerja ataupun ketika melakukan latihan di dunia industri seperti PKL, kalian akan bertemu dengan banyak orang yang tentunya masing-masing orang pasti memiliki karakter yang berbeda. Jadi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dunia industri, terutama agar kita dapat diterima atau disenangi. Nah, yang kedua, dasar dalam etika pergaulan. Apa yang harus kita miliki nih agar kita dapat diterima oleh orang banyak? Yang pertama ada sopan santun. Nah, untuk di Wikrama sendiri ada yang selalu kita biasakan yaitu 5S. Ada yang tahu 5S itu apa? Sopan, Ya, betul. Senyum, sopan, santun, salam, senyum, sapa. salam, senyum, salam, sopan, santun. Luar biasa ya jawabannya, hebat-hebat nih. Nah, ada yang namanya 5S. Sudah betul yang dijawab sama teman-teman, tapi Ibu paparkan kembali ya. 5S ini ada senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, itu harus sudah dibiasakan dari awal sekarang, bukan nanti ketika lulus ya. Jadi di Wikrama selalu membiasakan yang namanya 5S. Itu selalu kita sampaikan, selalu kita dengungkan ketika kumpul rayon. Kami para pembimbing rayon selalu mengingatkan, jangan lupa 5S, karena itu menjadi fondasi kalian ketika nanti kalau sudah bertemu di dunia industri. Terus yang kedua ada ramah, harus ramah ya. Yang ketiga ada menjaga perasaan. Kemudian toleransi dan mampu mengendalikan emosi nih, ini yang paling penting ya. Kalian harus bisa mengendalikan emosi karena kita tidak selalu bertemu dengan hal-hal yang baik saja. Mungkin kita akan bertemu dengan yang namanya tantangan, kesulitan. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengendalikan emosi. Yang ketiga, apa sih yang harus diperhatikan dari etika bergaul? Nah, jawabannya di sini yaitu kita harus pandai menempatkan diri, menempatkan posisi. Nah, sekarang kan adik-adik sudah bukan siswa SMP lagi ya, sekarang sudah kelas 10 SMK yang tentunya sudah semakin dewasa, sudah bisa memilih mana yang baik gitu ya. Nah, jadi adik-adik ketika di sekolah juga harus menempatkan posisi sebagai siswa. Kalau nanti kita sudah di PKL atau sudah lulus, kita harus bisa menempatkan seperti bawahan karena kita pasti memiliki atasan atau pimpinan. Nah, yang keempat, mengapa kita di sini harus mendapat materi etika dunia industri? Nah, karena SMK ini adalah sekolah yang mempersiapkan para profesional muda yang tangguh dan cerdas, ya. Karena SMK ini berbeda dengan SMA, gitu. Karena SMK memiliki 3 targetan nanti setelah lulus, bisa bekerja, bisa berwirausaha, dan juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, untuk di Wikrama sendiri ditambahkan untuk lulusannya ini berakhlak karimah atau karakter yang unggul sesuai dengan moto Wikrama. Ada yang sudah tahu moto Wikrama apa? Aku ada, lingkunganku bahagia. Oke, itu salah satu afirmasi. Ada lagi? Ada yang sudah tahu? Ilmu yang belum. Ya, kenapa? Belum Ilmu tahu yang semuanya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Kan masih pengenalan ya, jadi kita masih berproses. Moto Wikrama yaitu salah satunya ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah, akhlakul karimah. Nah, itu menjadi moto Wikrama juga harus kita
realisasikan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja masuk ke etika di dunia industri. Di dunia industri, kita harus beretika seperti apa sih? Nah, ini bagi teman-teman yang sudah memilih jurusan TKJ, nah, kalau di sini Ibu sifatnya pengenalan ya, nanti adik-adik akan mendapatkan materi lebih lengkapnya lagi ketika matrikulasi langsung dari guru kompetensi keahlian masing-masing. Yang pertama ini kita masuk ke TKJ dulu. TKJ, etika apa yang harus kita miliki? Kita harus jujur. Nah, sebenarnya kalau jujur Ibu lihat tidak harus di TKJ saja ya, hampir semua jurusan juga harus jujur. Mengapa? Karena sikap jujur ini ketika kalian lulus adalah pondasi kalian gitu ya. Di industri itu yang pertama biasanya yang dilihat yaitu karakter, perilaku, sikap. Nah, jadi adik-adik harus mulai melatih diri kalian untuk jujur. Kemudian yang kedua ada disiplin. Disiplin ini salah satunya bisa disiplin waktu ya, karena sangat penting sekali kalau kita bisa memanage waktu kita. Yang ketiga bertanggung jawab. Tentunya kalian kalau nanti sudah menjadi siswa TKJ atau nanti ketika PKL atau nanti sudah lulus dan bekerja, tentunya pasti akan diberikan sebuah tanggung jawab. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengemban amanah itu dan bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mungkin kalau bahasa anak-anak zaman now itu kepo ya. Nah, jadi adik-adik harus banyak bertanya. Misalnya ketika nanti kalian kalau sudah kondisinya normal atau kita juga dalam kondisi PJJ seperti ini, ada hal-hal yang mungkin belum dipahami mengenai jurusan. Nanti adik-adik harus rajin bertanya, gitu. Jangan dipendam aja gitu ya kalau ada yang tidak dipahami. Selanjutnya, mampu mengembangkan diri dengan kondisi terkini. Nah, karena ini jurusannya ke teknik ya, seiring berjalan waktu, pasti ilmu-ilmunya pun semakin update gitu. Jadi harus banyak literasi mengenai jurusan masing-masing. Apa sih yang lagi lagi bukan viral ya, lagi ini di TKJ itu lagi tren ini loh gitu. Oh, tentang jaringan, tentang apalagi ya, banyak hal yang nggak akan kalian nanti dapatkan. Yang penting kita harus sering mencari sumber bacaan atau literasi ya. Dan yang terakhir, di sini harus menerapkan budaya 5R. Ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin. Nah, itu mungkin untuk jurusan TKJ. Selanjutnya kita akan masuk ke jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Tuh, sama kan ya, yang pertama harus jujur. Jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, berkontribusi untuk kehidupan masyarakat yang baik. Jadi kita harus berperan penting. Apa yang sudah kita pelajari ini harus memberikan kontribusi di masyarakat. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang dapat membahayakan orang lain. Nah, mungkin ini nanti kalian bisa langsung ditanyakan juga nanti langsung ke guru RPL-nya, kira-kira apa sih yang membahayakan ini gitu. Yang keempat, menghormati privacy. Nah, kenapa menghormati privacy? Karena kan yang namanya RPL ini rentan sangat erat biasanya dengan programmer ya. Jadi memprogram sesuatu atau memiliki sebuah data gitu. Dan yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan gitu. Oke, selanjutnya tentang bisnis daring dan pemasaran. Nah, untuk bisnis daring pemasaran yang pertama harus memiliki kita harus beretika, tekun dan rajin. Gitu. Kenapa sih harus tekun dan rajin? Karena biasanya kalau di BDP itu selalu ada yang namanya konten. Terus harus banyak bertanya dan banyak berlatih gitu. Maksudnya gimana nih banyak bertanya dan berlatih? Misalnya nih, kalian harus memiliki 2 konten misalnya. Kemudian kalian bisa juga melakukan latihan editing foto atau video seperti itu. Nah, yang ketiga, melatih public speaking. Nah, untuk melatih public speaking ini
pertama kita harus banyak literasi karena kan kita ingin menyampaikan sesuatu yang tentunya kitanya juga harus banyak memiliki banyak pengetahuan, yaitu bisa dengan literasi atau minimal kalau dari guru BDP sendiri bisa menyarankan kalian melakukan live streaming di IG gitu. Itu bisa membiasakan kalian untuk banyak berbicara, melatih public speaking kalian gitu ya. Nah, yang keempat tentang memiliki jiwa pemasaran atau marketing. Nah, ini yang terakhir membiasakan diri untuk memiliki target pencapaian. Nah, biasanya kalau marketing itu biasanya erat dengan yang namanya bisnis, gitu kan. Bisnis, terus kalian kalau memiliki sebuah produk itu usahakan selalu posting, harus rajin posting, terus rajin menawarkan. Nah, itu yang harus kita miliki di jurusan bisnis daring dan pemasaran. Oke, yang terakhir tentang perhotelan. Nah, untuk perhotelan ini ada beberapa etika yang harus kalian miliki. Yang pertama, harus menjaga rahasia tamu. Yang kedua, memiliki sikap dan karakter yang ramah dan sopan. Nah, kalau kalian masuk, misalkan nih ke sebuah hotel, biasanya kan kita suka disapa di awal ya. Nah, terus ketika kita melakukan apa namanya reservasi misalnya, kan kita selalu diberikan penjelasan, terus yang memberikan penjelasan juga biasanya selalu memberikan dengan baik, dengan sopan, dengan ramah. Nah, itu salah satu yang harus kalian miliki, memiliki sikap dan karakter yang ramah dan sopan. Dan yang terakhir di sini harus memiliki wawasan luas. Nah, biasanya kalau di perhotelan ini juga harus aktif berbicara, dan juga kalau kita di perhotelan ini kan tidak semuanya orang Indonesia. Nah, juga kalian harus bisa melatih bahasa Inggris tentunya. Karena mungkin yang datang kalau kita di perhotelannya dekat dengan daerah pariwisata, mungkin nanti ada turis yang berkunjung. Jadi kita harus bisa melatih bahasa kita. Itu yang Ibu sampaikan. Oke, bagaimana pemaparannya? Ada pertanyaan mungkin? Enggak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Ada, Bu. Paham. Alhamdulillah. Paham ya? Kurang lebih. Insya Allah paham. Paham, Bu. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan dari yang lainnya? Tidak, Bu. Sudah cukup. Tidak, Ibu. Oke, Ibu jelaskan. Jadi di sini Ibu menyampaikan materi secara pengenalannya saja. Nanti lebih lanjut, lebih dalam lagi, nanti kalian akan menerima materi di matrikulasi. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan atau beberapa Ibu bilang ini latihan ya, bukan tugas, tapi sifatnya harus kalian jawab di Google Classroom. Ada 2 yang harus kalian jawab. Yang pertama tentang kuesioner, kesiapan belajar dari rumah. Dan satu lagi nanti ada peminatan. Silakan diisi hari ini setelah istirahat ya. Setelah ini nanti istirahat dulu. Kemudian nanti lanjut 10.30, adik-adik boleh membuka Google Classroom-nya, langsung mengisi kuesioner kesiapan kesiapan belajar dari rumah dan peminatan. Oke. Adik-adik di sini nanti kalau kita sudah kondisinya normal ya, semoga saja kita banyak berdoa ya, semoga semua pandemi ini cepat pulih. Kondisinya cepat pulih, pandeminya selesai, nanti adik-adik bisa mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan unit pengembangan diri, atau mungkin biasa dikenal dengan ekstrakurikuler. Nah, nanti Ibu harapkan semuanya harus memilih minat dan bakatnya. Nah, ada yang sifatnya kesenian, olahraga, kerohanian, silakan pilih sesuai yang kalian inginkan. Kemudian juga kalau adik-adik suka tentang organisasi itu silahkan kembangkan dari sekarang, karena yang kebanyakan orang rasakan ketika kalian sering berorganisasi
itu pasti banyak manfaatnya ketika nanti kalian sudah lulus, sudah kuliah, sudah bekerja, apalagi nanti sudah lulus dari perguruan tinggi, itu sangat terasa sekali. Jadi Ibu harapkan adik-adik di sini mengikuti kegiatan yang ada di sekolah yang sudah kami fasilitasi tentunya gitu. Oke, mungkin itu yang Ibu sampaikan. Sudah cukup ya? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Biasakan berjemur di pagi hari dan selalu semangat sehat. Oke. Terima kasih. Ibu tanya lagi terakhir, ada pertanyaan lagi tidak? Tidak, Bu. Ada, Bu. Selalu semangat ya. Oke. Iya, Bu. Nah, nanti jangan lupa semuanya sudah tergabung ke Google Classroom kan? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Kalau ada kendala, misalnya ada pertanyaan yang tidak dipahami atau susah masuk ke Google Classroom, langsung sampaikan ke PJ Sangga masing-masing. Oke, itu mungkin dari Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.